Bismillah Ustadz, saya hendak menanyakan tentang kesimpulan dari hadis-hadis yang berlalu ini kan, yang berlaku zalim itu di neraka gitu. Nah, kalau dipikir-pikir tuh jadi agak dalam tanda kutip pesimis gitu. Siapa yang selamat dari dosa-dosa seperti ini gitu? Nah, di manakah letak dari efek dari keimanan itu terhadap penyelamat kita? Dikaitkan dengan hadis misalnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus, tentang di tokoh dan lain sebagainya. Itu jadi gimana korelasinya menggabungkan antara hadis bahwa kalau ada iman insya Allah masuk surga gitu. Tapi di Nah, sisi lain kalau ada kedzaliman seperti itu masuk neraka gitu. Jadi bagaimana menggabungkan, pemahaman tersebut supaya kita jadi apa namanya, lebih ada optimisnya gitu, ada rojaknya, khaufiyah gitu, gimana Ustadz ini? Mohon mohon bimbingannya. barakallahu fiik. Nah, iya. Artinya seorang yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga. Dia tidak akan kekal dalam neraka. Harapan masuk surga ada karena yang tidak diampuni cuma kesyirikan. Dosa-dosa yang tadi kita sebutkan itu mengantarkan pelakunya kalau tidak diampuni sama Allah ke neraka. Bagaimana dengan la ilaha illallah dia? Ya, la ilaha illallah dia yang menyebabkan dia tidak kekal dalam api neraka. Menyebabkan dia pada akhirnya akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu fadlu la ilaha illallah. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz tentang hak Allah atas hambanya, hak hamba atas Allah. Hak Allah atas hambanya adalah hamba mentauhidkan Allah dan Allah akan memasukkan ke surga. Adapun hak Allah atas hambanya, hamba mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ketika Mu'adz hendak memberitahu kepada para sahabat lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kasih tahu. Nanti mereka akhirnya ya jadi santai dalam beramal ya. Ya udahlah, Allah Maha Pengampun, Allah insya Allah pokoknya tauhid. Kita tahu ada dosa-dosa yang bisa menghalangi kita untuk masuk surga langsung. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada orang yang lewat di atas sirat, subhanallah, seperti kilat. Ada yang merangkak, ada yang terluka-luka, baru dia sampai ke sana. Tetap masuk surga nanti pada akhirnya. Tapi ada yang masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu. Maka hubungan hadis tadi, kita beribadah kepada Allah harus antara khauf dan roja. Bukan roja yang menyebabkan kita santai, kita menzalimin orang. Oh, yang penting kan ana tauhid, ana la ilaha illallah, ana beriman. Subhanallah. Ada orang-orang gara-gara dosanya ini mati tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Su'ul khatimah. Bahkan dosa-dosa ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Maka sekali lagi, kita beribadah kepada Allah bainal khauf war raja. Tadi terakhir Anda sampaikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Artinya kita jangan pernah putus asa. Tapi jangan juga kita besar kepala, merasa aman dengan la ilaha illallah kita melakukan kedzaliman, mau makan haram, mau apa. Anda kan bertauhid, Ustaz. Nggak seperti itu. Makanya selalu Allah sebutkan amanu wa amilus solihat. Dia beriman dan beramal soleh. Supaya kita tidak bergantung kepada hadis-hadis roja saja. Maka kita kumpulkan korelasinya tadi. Yang beriman insya Allah akan masuk surga pada akhirnya. Tapi ada tuntutan dia jangan sampai melakukan kezaliman. Kalau kau melakukan kezaliman mau tidak mau harus diselesaikan dosa-dosamu. Ada penyelesaiannya. Masuk surga? Iya. Allah jamin masuk surga. Allah akan keluarkan dari api neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya kelak dan dia tidak melakukan kesyirikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.